kami yang di surga yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tumbuh, berkembang, dan berbuat dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Oddo hiras nirohatta maradopon ibana, molo tabangido manang aha marguru tulomo nirohana, tangihononna do kita. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan ayat yang sangat luar biasa dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14. Ayat ini mengingatkan kita tentang keyakinan dan keberanian kita dalam berdoa kepada Allah. Berdoa itu bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga adalah salah satu tindakan kita untuk mendekatkan diri kepadanya, menyelaraskan hati kita dengan kehendaknya, dan mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepadanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti pernah bergumul dengan berbagai masalah, baik itu melalui keluarga, bahkan melalui pekerjaan, bahkan kadangkala melalui kesehatan, atau bahkan seringkali iman kita terganggu. Namun, ayat ini memberi kita penghiburan yang mendalam. Tuhan mendengar doa kita, tetapi hanya dengan satu syarat penting. Permohonan yang engkau sampaikan harus sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu, mari kita bersama-sama merenungkan apa artinya berdoa sesuai kehendaknya, sesuai kehendak Tuhan, dan bagaimana hal itu dapat mengubah hidup kita. Ada 3 hal. Yang pertama, keberanian dalam berdoa. Ayat ini dimulai dengan kata-kata yang penuh makna. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Tuhan tidak menginginkan doa yang ragu-ragu ataupun doa yang lemah. Dia ingin kita mendekatkan hidup kita dengan penuh keyakinan. Apa dasar keberanian itu? Keberanian kita bukanlah hasil usaha kita sendiri, melainkan karena kita memiliki hubungan yang spesial kepada Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Hubungan inilah yang membuka akses kita kepada Bapa. Bagaimana cara membangun keberanian tersebut? Keberanian datang melalui iman. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jika kita ingin doa-doa kita penuh keyakinan, kita harus memperkuat iman kita melalui pergumulan kita dalam memahami firman Tuhan. Yang kedua, doa yang didasarkan pada kehendak Allah. Ayat ini juga mengingatkan bahwa doa yang dijawab adalah doa yang sesuai dengan kehendaknya. Apa kehendak Allah itu? Kehendak Allah mencakup rencananya yang baik, berkenan, dan sempurna. Kehendaknya memang seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi selalu sesuai dengan apa yang paling kita perlukan menurut Allah. Bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Yang pertama, melalui pergumulan kita dalam memahami firman Tuhan. Alkitab adalah pedoman kita untuk memahami kehendak Allah. Melalui doa dan penyerahan diri, dalam doa kita tidak hanya meminta, tetapi juga mendengar suaranya. Melalui pimpinan Roh Kudus membimbing kita hidup dalam kebenaran. Berdoa sesuai kehendak Allah adalah sebuah proses panjang dan sulit untuk menyelaraskan hati dan pikiran. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, selalu saja ada orang yang mencoba menghalangi kita. Untuk itu, ubahlah doamu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Jangan dengan berdoa seperti orang yang sedang bertele-tele. Berdoalah karena engkau tahu bahwa ada yang mendengar doamu. Yang ketiga, kuasa doa dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa sesuai kehendak Allah, kita akan melihat kuasanya nyata dalam hidup kita. Karena doa membawa damai sejahtera,
Filipi 4 ayat 6-7 mengingatkan bahwa doa adalah ucapan syukur yang akan mendatangkan damai yang melampaui segala akal. Doa mendatangkan pengharapan. Ketika kita berdoa, kita diingatkan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidupmu. Sehingga ketika kita menghadapi masa depan yang penuh tantangan, itu bukan karena Allah menginginkan itu atas hidupmu. Tetapi seorang yang percaya kepada Tuhan perlu diuji sejauh mana dia mampu menahan penderitaan dan rasa sakit. Doa juga mengubah hidup kita. Tidak hanya situasi yang berubah, tetapi hati kita juga turut diperbarui sehingga kita lebih serupa dengan Kristus. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membawa hidup kita kepada Tuhan dengan penuh keberanian dan percaya. Ketika kita berdoa, janganlah hanya meminta apa yang kita inginkan, tapi mintalah agar kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam doa seperti itulah ada penghiburan, ada kekuatan, dan ada kepastian bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu untuk memperbarui dan memberikan yang terbaik menurut Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan mengasihani kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dan penghiburan bagi kita yang sedang mencoba berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.